Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya seberapapun kita yang hadir di tempat ini, pasti akan ada kuasa Tuhan yang terimpartasi buat setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu belakang Tuhan sampai hari ini ya Bapak. Kalau Tuhan boleh pelihara kami Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh terpelihara ya Bapak. Itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua Tuhan karena kasih-Mu Tuhan yang masih menyertai setiap kami. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau menaikkan Tuhan setiap persembahan kami, korban syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Biar sungguh apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh layak Tuhan untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh Tuhan bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini. Dan biar di waktu ini Tuhan, kami boleh berjumpa Tuhan dengan pribadi yang mengasihi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat sembahmu sama Tuhan. Mulai angkat pujianmu sama Tuhan. Mulai angkat mazmurmu di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami bawa pujian kami di hadapan-Mu. Mari saudara mulai naikkan mazmurmu sama Tuhan. Kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Oh, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu yang datang berseru di hadapan-Mu. Oh ya, la la la. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu.
Di pujian kami Tuhan, kami mau naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi nyatakan saudara, Sebab Kau layak, ya terima puji. hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak, terima pujian. Sebab Ku agungkan Yesus. Sambil bangkit berdiri saudara, kita nyatakan di hadapan Tuhan, sebab Kau layak. Ya, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, yes, amin. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi nyatakan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Kau yang layak, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh ya lalaba ya syanda ya lalaba kami sembah Engkau ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh ya lalaba ya syanda ya Mari terus sembah Tuhan saudara, terus sembah dan tinggikan namanya di tempat ini. Biar Dia yang bertahta di atas hatimu, biar Dia yang bertahta di atas setiap perasaanmu saudara.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini. Kalau kami masih boleh rasakan Tuhan, kebaikan-Mu, hadirat-Mu mencengkeram setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Engkau disenangkan selalu ya Tuhan, lewat pujian kami Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, kami boleh bebas Tuhan, mengekspresikan Tuhan, kasih kami Tuhan sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Terus berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya ya saudara, kalau kekuatan Tuhan itu lebih besar dari apapun juga, amin. Oleh sebab itu, karena kita tahu hal itu, kita akan menyanyikan nyanyian pujian kita yang terbaik untuk nama Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Ini pujian kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu, pujian serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah
kebajikan tersedia bagiku. Sambil angkat tanganmu katakan, Yes, limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, diberkati, aku dilimpahi karena Allah sang menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya, sorakan Yesus dahsyat, haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab hanya Kau Tuhan, yes, limpahkan segalanya dan anugerah-Mu Bapa sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah tak menyediakan bagiku. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. terus kasih tepuk tanganmu di atas kepala buat Tuhan, saudara. Kami percaya Tuhan, ada berkat berkemenangan daripada-Mu buat setiap kami. Haleluya. Katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sama-sama naikkan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan biar pujian ini bisa menjadi doa setiap kita. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu
sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujiannya. Yes Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Biar Kau yang penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kau jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom, Jemaat Betani, haleluya. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami di dunia ini. Yang kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghasilkan buah. Kesempatan untuk kami jadi terang dan garam. Kesempatan untuk kami terus diproses menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong kami di dalam keterbatasan kami untuk memahami, untuk menyelami isi hati Tuhan. Mampukan kami saat ini untuk kami beroleh hikmat, untuk kami beroleh kekuatan, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini, firman Tuhan sungguh-sungguh boleh jadi
pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu tidak terbatas. Jemaat yang mendengar juga terbatas, tetapi hamba yakin dan percaya pada saat firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja di antara kami, maka Roh Kudus akan memampukan kami mengerti, memahami, dan siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima berkat yang sempurna. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Betania dikasihi Tuhan. Di minggu pagi berkat ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ambil tema, Tuhan ubahkan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua senang dengan kata perubahan. Tetapi seringkali perubahan yang kita mau, perubahan yang kita maksud adalah perubahan di luar diri kita. Perubahan situasi dan kondisi, perubahan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau saya hari ini sakit, saya berdoa minta saya sembuh. Salahkah? Tentu tidak. Kalau hari ini ekonomi kita memburuk, lalu kita berdoa Tuhan minta tolong supaya ekonomi kita membaik, salahkah? Tentu tidak. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan di luar diri kita itu adalah perubahan yang sifatnya sementara. Kalau sekarang sehat, nanti bisa sakit, sembuh, sakit, terus begitu. Itulah kehidupan, itulah suka dan duka. Kalau hari ini ekonomi kita baik, besok-besok ekonomi kita bisa memburuk, terpuruk, tapi nanti bisa membaik lagi, bisa memburuk lagi. Itulah namanya kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau perubahan itu terjadi bukan di luar diri kita. Karena perubahan yang terpenting, perubahan yang berdampak pada kekekalan, perubahan yang sifatnya kekal, itu adalah perubahan diri kita. Saya, aku Tuhan, ubahkan aku menjadi seperti pribadi yang Tuhan mau untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu, untuk menghadapi situasi dan kondisi yang mencekam. Tuhan tolong ubahkan aku. Itu jauh lebih penting. Bukankah Yesus sebelum menghardik badai, Dia menghardik dulu murid-muridnya dan mengatakan, mengapa engkau takut hai orang yang kurang percaya? Kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dari seorang anak Tuhan, dari seorang pendosa, sama seperti kita, namanya Yakub. Yakub adalah seorang penipu, arti katanya. Tentu saja yang namanya penipu tidak jujur, mau menang sendiri, menghalalkan segala cara. Sifat dan karakternya bertentangan dengan kasih Tuhan. Tetapi bagaimana Yakub diubahkan menjadi Israel, yang artinya orang yang berjuang bersama dengan Allah. Yakub menjadi pejuang Allah, namanya adalah Israel, bukan lagi Yakub. Hidupnya diubahkan karena kita belajar nanti bagaimana Yakub punya tekad, Tuhan ubahkan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini seperti seekor ulat yang menjijikkan, yang tidak dipandang orang. Tetapi ketika kita mau diproses, ketika kita mau berproses, maka ulat itu menjadi kepompong. Lalu kepompong itu menjadi kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, dan akhirnya sempurna indahnya. Seperti itulah Anda dan saya. Tuhan izinkan masih ada di tengah dunia ini untuk kita menjadi semakin indah di mata Tuhan dan di mata manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita buka bagian firman Tuhan dari Kejadian 32. Kejadian 32 ini ayat 22 diberi judul pergumulan Yakub dengan Allah. Kalau kita lihat di Kejadian 32 ayat 1, Yakub di sana dikatakan takut bertemu dengan Esau. Dia merasa bersalah karena dia sudah menipu kakaknya sendiri. Dia menghalalkan segala macam cara untuk meraih hak kesulungan. Lalu bagaimana Yakub begitu takut? Dia melarikan diri dari kakaknya karena kakaknya tentu saja marah dan ingin membunuh Yakub. Yakub hidup di dalam pelarian. Dan Kejadian 32 ayat 22 ini yang mau kita baca. Bagaimana Yakub bergumul bersama dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ayat 22. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ketakutannya, Yakub sudah menyeberangkan terlebih dahulu istri anak-anaknya. Dan Yakub di dalam ketakutannya dikatakan dia tinggal seorang diri. Yakub ada dalam situasi kritis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai 4 fase, 4 langkah untuk mengubahkan Anda dan saya. Dan 4 langkah dari Tuhan ini kita sambut, karena kita yang harus bekerja sama dengan Tuhan. Nah, fase yang pertama yaitu fase kritis. Fase di mana Yakub begitu ketakutan seorang diri. Dia membayangkan apa yang terjadi dengan hari esoknya. Anda dan saya pernah ada dalam situasi seperti itu. Rasanya seperti ada di terowongan yang gelap. Kita tidak bisa melihat cahaya sedikit pun. Sepertinya tanpa pengharapan. Kita kehilangan sukacita. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa Allah kita maha hadir? Tuhan Yesus Kristus kita hadir justru di tengah saat kritis yang kita alami. Justru di dalam badai yang sedang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang maha hadir. Seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan hadir ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik. Ketika kita punya rumah baru, ketika kita punya pekerjaan naik jabatannya, bonusnya besar yang kita dapat, kita menganggap bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan tolong saya, benar Tuhan tolong saya. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat kita terpuruk, pada saat kita jatuh, pada saat kita tertekan, pada saat kita ada di dalam kekecewaan, pada saat kita ada di terowongan yang gelap, pada saat kritis seperti itulah Tuhan kita maha hadir. Ini aku, kata Tuhan. Nah, penting banget untuk kita menyadari bahwa di tengah saat kritis kita, Tuhan itu hadir dan Dia berkata, diam dan tenanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh Yakub.
di dalam persoalannya yang besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bagaimana di dalam situasi kritis Yakub bergumul bersama dengan Tuhan. Apa arti bergumul bersama dengan Tuhan? Bukan bergulat secara fisik, tetapi datang menghampiri Tuhan dengan segenap hati. Jangan bawa ego sendiri, jangan bawa pikiran sendiri, atur Tuhan. Tetapi Yakub bergumul bersama dengan Tuhan. Di sana dia benar-benar mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan satu hal yang paling dia sadari, yaitu di dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan, Tuhan ubahkan aku. Nggak enak ketika kita berbicara, Tuhan ubahkan aku. Karena kenyamanan kita terusik. Kita nggak ingin berubah. Kita merasa diri kita cukup baik. Padahal di dalam Roma dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Yakub bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan, ubahkan aku. Ini loh, bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan, ubahkan aku. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia tidak berani melangkah tanpa Tuhan. Inilah fase kritis. Fase kritis yang berarti fase berkat juga buat kita. Kalau kita menyikapi sama seperti Yakub, bergumul bersama dengan Tuhan. Bagaimana Yesus sendiri mengajarkan ketika Yesus ada di dalam fase kritis di Taman Getsemani. Dia bergumul bersama dengan Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi dalam aku. Itulah hidup yang diubahkan. Hidup yang berdamai dengan situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Karena kita percaya Tuhan punya rencana buat saya. Jadi yang pertama, Allah memproses Yakub lewat fase kritis. Ingat ya. Jadi kalau kita sekarang ada di dalam situasi kritis, ingat, ini momen terbaik. Ini adalah momen berkat buat kita. Kalau kita menyikapinya dengan benar. Fase kritis. Allah selalu siap untuk mengubahkan kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Masalahnya seringkali ketika perjalanan kita baik-baik, ketika kita ada di dalam senang, kita tidak akan diubahkan. Jujur, kita tidak akan diubahkan. Tetapi justru di dalam duka, ketika air mata ini berderai, ketika penderitaan datang, sikapi dengan benar. Ini adalah momen terbaik. Allah mau mengubahkan saya. Allah selalu siap dan mau. Masalahnya, Anda siap dan mau tidak? Kalau Anda siap dan mau, maka pintu mujizat akan terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak saya yang perempuan yang bungsu, yang sudah menikah di tahun 2019 pada saat pandemi, sekarang ini tinggal bersama dengan saya sudah hampir 1 tahun. Lalu puji Tuhan 22 Februari kemarin melahirkan. Tuhan berikan seorang bayi yang luar biasa. Dengan pertolongan Tuhan semuanya terjadi. Tetapi saudaraku tahu bahwa ketika saya hidup dengan anak saya yang sudah mengenal karakter saya, sudah mengenal sifat saya, maka tidak terjadi gesekan. Tetapi bagaimana dengan mantu?
mantu yang bukan anak kita, yang dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda. Maka masalah timbul. Saya menghadapi fase-fase kritis. Bagaimana saya harus belajar memahami? Bagaimana saya harus belajar mengasihi terlebih dahulu? Bagaimana saya harus belajar mengatakan maaf terlebih dahulu? Tidak mudah. Andai kata fase kritis itu tidak saya gunakan dengan baik, bisa saja terjadi perang. Perang bukan Ukraina dan Rusia, tapi perang di rumah tangga saya. Dan saya mau belajar, itu sebabnya firman Tuhan ini menolong saya. Mengajarkan saya untuk mengatakan, Tuhan ubahkan aku. Bukan ubahkan dia, bukan ubahkan mereka, ubahkan situasi. No, Tuhan ubahkan aku, karena yang harus berubah adalah aku. Oke, itu yang pertama, fase kritis. Momen yang terbaik untuk kita melihat pintu mujizat terbuka. Kedua, fase komitmen. Sesudah Allah mengizinkan kita masuk ke fase kritis, Dia tidak segera memberikan jalan keluar. Kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 26. Saya bacakan dulu ayat 25 ya tadi ya. Tadi kan sampai 24. 25, ketika orang itu melihat, artinya orang itu melihat di sini ada juga yang dinamakan utusan Allah atau malaikat Tuhan ya. Jadi Yakub tuh bergula dengan utusan Allah bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Nanti kita kupas ini di belakang ya. Memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, kata malaikat itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Ini namanya fase komitmen. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Tuhan mau melihat keseriusan kita. Seriuskah kita berdoa? Keadaan semakin sulit, semakin sukar, semakin gelap, badai semakin kencang. Seriuskah kita makin tekun berdoa? Seriuskah kita makin memuji Tuhan, menaikkan pujian di dalam roh dan kebenaran? Makin sungguh-sungguhkah kita melayani Tuhan? Tuhan mau lihat komitmen kita. Kebanyakan yang saya lihat, puji Tuhan bukan jemaat Betani, haleluya ya, amin ya. Justru pada saat situasi makin terdesak, pada saat situasi makin mencekam, mereka malah malas berdoa, tinggalkan berdoa. Mereka malah ganti pujian itu dengan sungut-sungut. Mereka malah mulai mencaci maki Tuhan. Mereka malah menyalahkan orang lain. Mereka malah memilih untuk apa? Mencari ilah-ilah lain. Ini zaman penampian. Jemaat yang dikasihi Kristus, ini zaman penantian, saatnya penampian. Ayo, kita harus punya komitmen. Sesulit dan sesukar apapun, aku akan semakin tekun berdoa. Aku akan semakin percaya, bukan jadi bimbang dan ragu, diombang-ambingkan dengan segala macam berita. Aku harus makin kuat di dalam Engkau. Fase komitmen. Yakub di sini menginginkan berkat
Berkat ini bukan berkat materi, bukan berkat dari luar dirinya, tetapi menginginkan berkat untuk dirinya sendiri. Bless me, oh Lord. Bless me. Berkati aku Tuhan, aku ingin dipulihkan. Berkati aku Tuhan, sembuhkan rohaniku. Berkati aku Tuhan, aku ingin memperoleh kembali damai. Berkati aku Tuhan, aku kembali ingin menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Berkati aku Tuhan, supaya ketakutanku Tuhan ubahkan menjadi kekuatan. Dan aku berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ini berkat besar. Ini berkat yang kekal. Ini berkat sifatnya tidak sementara, tetapi berkat yang kekal. Dan Yakub menginginkan berkat itu. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Aku tidak akan berhenti berdoa sampai engkau memberkati aku. Ini yang Yakub minta. Yakub punya komitmen. Komitmen bahwa dia serius dengan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Dia membutuhkan Tuhan bukan untuk persoalannya, tetapi dia membutuhkan Tuhan untuk masalah di dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya masalah dengan diri kita. Sama seperti apa yang tadi saya ceritakan. Ketika saya sekarang tinggal bersama-sama dengan mantu, maka itu tidak mudah. Mungkin tanpa disadari saya suka berbicara ketus. Anak-anak saya mungkin ketika saya bicara ketus nggak masalah. Tetapi ketika mantu, ketika saya berbicara ketus, atau mungkin ketika saya terdiam tidak mau menjawab, itu akan jadi masalah. Dan itu masalah saya. Bagaimana saya mau belajar? Mau belajar untuk apa? Untuk Tuhan ubahkan aku. Ubahkan aku buat apa? Buat apa aku bisa melayani orang lain tetapi aku tidak bisa melayani orang-orang terdekat? Dan ini yang sulit. Tetapi Tuhan tolong kita. Itu sebabnya fase komitmen ini mengingatkan kita masalah yang ada dalam diri kita. Tuhan, ubahkan aku. Aku makin tekun berdoa, aku makin sungguh-sungguh cari firman Tuhan. Aku makin tekun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tidak ada orang lain yang bisa tolong aku selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu kedua tadi, fase komitmen. Yang pertama, ingat Allah menggunakan 4 langkah. Fase kritis, fase komitmen. Ketika kita di sini aja fase komitmen aja, Tuhan belum buka jalan loh. Iya, dia uji keseriusan kita, ya. Lalu yang ketiga, fase pengakuan. Ini penting sekali. Ketika di ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ini yang dinamakan fase pengakuan. Yakub menyadari bahwa dirinya begitu bobrok, begitu kotor, begitu hina. Yakub penipu. Yakub menyadari siapa dirinya, betapa jahatnya dia. Betapa dia tidak peduli dengan orang lain. Bahkan dengan mertuanya sendiri juga Yakub menipu Laban. Sampai Yakub juga dikejar-kejar oleh Laban karena Yakub melarikan diri bersama keluarganya. Tetapi kalau kita lihat di Kejadian 31, masalahnya selesai. Lihat bagaimana Yakub mengakui, ya Tuhan, aku yang salah. Ini loh Yakub, ini loh berdosa. Nggak ada yang baik yang ada dalam diriku, semuanya jahat. Tuhan tolong aku. Aku yang menyebabkan kekacauan ini terjadi, bukan siapa-siapa.
bukan orang lain. Yakub tidak lagi menyalahkan ibunya, Yakub tidak lagi menyalahkan siapapun. Tetapi dia menyadari yang menjadi penyebab di dalam kekacauan di dalam hidup dia adalah saya. Saya yang tidak mau mendengar. Saya yang tidak mau melangkah di dalam firman Tuhan. Saya yang punya masalah tuh saya, bukan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bilang bahwa pasanganmu yang punya masalah, sementara saya nggak punya masalah. Keliru besar. Seorang ibu yang mengatakan saya nggak punya masalah, seorang istri mengatakan yang bermasalah itu suami saya. Suami saya bla 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 bla, semua dosa suaminya diungkit. Saya udah melayani dengan baik. Saya udah belajar untuk setia. Hati-hati. Ketika kita merasa diri kita benar, maka kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, kita pasti terkontaminasi oleh dosa. Kita pasti terpancing emosi kita. Kita pasti terpancing pikiran kita. Kita pasti terpancing perasaan kita untuk meluapkan kemarahan. Hati-hati. Yakub di sini menyadari bahwa aku yang salah. Dia tidak lagi membela diri atau mencari kambing hitam. Inilah fase pengakuan yang penting sekali. Tanpa pengakuan, tidak akan pernah ada pertobatan. Jadi pengakuan menuntun seseorang kepada pertobatan. Dan ketika seseorang bertobat, ia akan melihat ada secercah sinar terang. Dia akan melihat ada tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya kita butuh pengakuan, aku Tuhan. Coba di tengah situasi persoalan yang kita hadapi, konflik yang kita hadapi, jangan menunjuk orang lain. Aku Tuhan, aku yang salah. Ubahkan aku, tolong aku Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa fase kritis ini adalah baik buat saya. Kita akan memiliki sukacita. Karena kita tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana kita menemukan jalan keluar. Fase pengakuan. Tuhan sudah tahu dosa kita. Gak usah kita ngaku pun Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan ingin kita mengaku dosa kita? Dikatakan ia setia dan adil, ia akan mengampuni semua dosa kita. Kenapa? Karena kita butuh kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya fase pengakuan menjadi fase yang terpenting. Sesudah di masa kritis kita percaya Allah Maha Hadir, lalu kita tetap berkomitmen. Makin sulit keadaan, saya akan makin tekun berdoa dan mencari Tuhan. Yang ketiga, fase pengakuan terus. Tuhan, iya saya, tolong ajar saya, bantu saya Roh Kudus, tuntun saya, berikan saya hikmat untuk saya mengerti jalan yang harus saya tempuh. Yang keempat, fase kerjasama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bagaimana di ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang keempat tadi fase kerjasama. Apa artinya fase kerjasama? Ketika Allah selalu siap dan mau mengubahkan kita, maka Yakub menyambutnya. Yakub bekerja sama dengan Allah lewat fase komitmen dan pengakuan. Lalu luar biasa bagaimana ketika kita bekerja sama dengan Allah, Allah memberikan kita nama baru, identitas baru. Dikatakan bahwa namanya sekarang ini bukan lagi Yakub, tetapi engkau disebut Israel. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa ketika Tuhan memberikan nama baru, Israel. Dengan nama baru itulah Yakub melangkah menghadapi hari esoknya bersama dengan Tuhan. Tuhan begitu tahu bagaimana caranya mengeluarkan karakter ilahi di dalam diri seseorang. Karena itu izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan memperbaiki karakter-karakter kita. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga mampu kita untuk hidup di dalam kasih sama seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya bagaimana Israel dikatakan di sini adalah seorang pejuang Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 17 dan 18, Kejadian 32 ayat 17 dan 18, ketika Yakub ketakutan karena akan bertemu dengan Esau, kita lihat di ayat 17 dan 18 ini Yakub pasang strategi. Yakub bikin strategi kalau sampai ketemu kakaknya, saya paling belakang, kata Yakub. Kenapa? Karena dia masih ingin menyelamatkan diri. Tetapi berbeda ketika dia menjadi Israel. Ketika dia menjadi Israel di Kejadian 33 ayat 3. Lihat, dikatakan Yakub berdiri paling depan. Yang lain baru anaknya, bujang-bujangnya, istrinya. Tapi Yakub paling depan. Dan paling depan, dia sambil apa? Dikatakan dia sambil sujud ke tanah 7 kali. Sambil berdoa. Sambil sujud. Mengandalkan Tuhan, merendahkan diri, hanya Tuhan satu-satunya penolongku. Yakub punya harta, punya ternak banyak, tetapi itu tidak bisa untuk menjadi jalan keluar. Itu tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya Israel di sini, sekarang di depan. Dia menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Tetapi yang luar biasa, kalau kita baca selanjutnya, bagaimana ketika Esau melihat Yakub, yang ada bukan lagi dendam, marah, tetapi dia berlari memeluk adiknya. Luar biasa, mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Yakub, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian juga dalam hidup Anda dan saya. Di dalam situasi, kondisi sulit sesulit apapun, percayalah Tuhan akan selalu buka jalan buat kita. Jalannya bukan seperti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, tetapi jalan Tuhan ajaib buat Anda dan saya. Itu sebabnya bagaimana jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita mau berjalan di dalam kemenangan, di dalam mujizat, dari hari ke hari, di dalam situasi yang semakin sulit. Aku tidak takut Tuhan. Di akhir zaman ini aku hanya percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan melingkupi aku. Bagian aku Tuhan, ubahkan aku. Ubahkan aku terus untuk aku meresponi setiap situasi dan kondisi. Tuhan
menjamah Yakub tepat di titik kekuatannya. Tadi dikatakan di ayat 31, pangkal pahanya Yakub terpelecok. Dikatakan adalah otot paha adalah otot yang paling kuat dalam tubuh manusia. Itu sebabnya bisa lari, melarikan diri. Tuhan tahu menjamah Yakub tepat di titik kekuatannya. Supaya tidak lagi ada egonya. Supaya tidak lagi ada kesombongan dan keangkuhannya. Tetapi yang ada adalah mengandalkan Tuhan. Yakub diingatkan Tuhan supaya ia jangan lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi mengandalkan kekuatan Allah di dalam segala perkara. Tuhan seolah-olah mengingatkan Yakub dengan pangkal paha yang terpelecok untuk jangan lari lagi ketika berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak nyaman. Jangan melarikan diri, tetapi tetap berdiri bersama dengan Tuhan menghadapi setiap masalah. Perubahan kekal terjadi dalam diri Yakub. Ini yang mau Anda dan saya alami. Perubahan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat dengan cerita kisah anak bungsu yang hilang. Iya, 4 fase ini, fase kritis. Tuhan mengizinkan anak bungsu ini makan makanan babi. Di fase kritis inilah dia punya komitmen untuk pulang ke rumah bapaknya. Sungguh-sungguh dia mau pulang ke rumah bapaknya, mau jadi apapun, mau diapain sama bapaknya, dia terima, pokoknya dia komit mau pulang. Lalu fase pengakuan. Di depan bapaknya dia mengakui, ampuni aku Bapa. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Lalu yang keempat, fase kerjasama. Allah yang mau memulihkan disambut baik oleh si anak bungsu. Lalu apa yang terjadi di fase kerjasama ini? Bapak itu memberikan brand baru buat anak bungsu. Dikasih jubah baru, ya, dikasih kasut yang baru. Engkau bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Anakku, kekasihku, anakku yang kusayang. Dan kata-kata inilah yang saya rindukan. Ketika Tuhan memanggil Anda dan saya dengan panggilan anak kesayangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ubahkan aku. Yuk doa kita mulai sekarang. Ubahkan aku. Bersyukur untuk masa kritis. Tetap punya komitmen. Akui tiap dosa kita, akui. Maka kerjasama kita dengan Tuhan akan mendatangkan mukjizat. Percaya, kehidupan semakin sulit, tapi anak-anak Tuhan saya yakin dan percaya ada dalam berkat Tuhan yang sempurna. Jangan takut dengar segala macam berita, gonjang-ganjing, ya, dengar begini, dengar begitu. Jangan takut. Tetap bergumul bersama dengan Tuhan, sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, ubahkan aku. Maka saya yakin dan percaya kita semua akan disertainya sampai pada kesudahan zaman. Anda dan saya akan baik-baik saja. Anda dan saya tidak akan kekurangan suatu apapun. Percaya? Jangan takut. Ketika ekonomi semakin sulit, saya tetap percaya Tuhan memelihara kita. Ketika apapun dalam hidup kita ada dalam titik kritis, percayalah, di sanalah Allah akan lakukan mukjizat buat anak-anaknya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan di minggu ini, supaya Anda dan saya masuk ke dalam berkat-berkat-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami terus berubah menjadi seperti yang Engkau mau. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tuntun kami, ajar kami. Biar kami terus tetap punya komitmen dan pengakuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami tahu, yakin dan percaya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi tidak mudah. Banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi Tuhan, ubahkan aku. Ajar aku menyikapi semuanya dengan benar. Ubahkan aku Tuhan. Bagaimana ucapan syukur tidak pernah hilang dari lidah dan bibir kami. Kami terus mau belajar terus untuk mengucap syukur sesulit apapun. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya Jesus, aku percaya. Aku percaya. Tidak ada satu langkah pun di mana kami berjalan sendiri. Terima kasih Engkau ada di dalam fase kritis. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang hadir di dalam badai yang kencang sekalipun. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Yesus. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tuntun kami terus untuk melewati terowongan yang gelap. Karena sekalipun kami tidak bisa melihat titik terang, tetapi kami bisa merasakan tangan yang kekal itu menggenggam kami. Bahkan firman-Mu mengatakan dengan tangan kanan Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Betani, haleluya, Serpong dan Bekasi. Biar mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi, lewati pandemi, lewati kesulitan ini, justru mereka menjadi pribadi yang makin kuat. Tuhan ubahkan mereka, bukan lagi jadi Yakub, tapi jadi Israel. Tuhan mengubahkan kami dari ulat yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Mari Tuhan, mari kami sambut. Kami sambut kerjasama bersama dengan Engkau. Karena kami tahu, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.